mau tanda tangan daftar hadir, meeting lalu ganti-gantian. Polres sudah ngasang kantor desa tahu. Mentir lah berapa ya kata biar kelihatan. Dan segera menegur aparat kepala desa beserta dengan camat Baibunta yang dalam hal ini tidak tegas. Mereka hanya melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh oknum-oknum di kecamatan sebelah. Ya, dalam hal ini kami meminta kepada Bupati tolong ya, untuk segera menegur baik dari desa maupun dari pihak kecamatan Baibunta yang melakukan pembiaran terhadap hal ini. Kapolres Luhut Utara atau yang mewakili yang terhormat para PJU Kapolres Luhut Utara dan beserta personilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Bupati, masyarakat adat terima kasih. Kami datang membawa orang-orang tua kami hanya datang menuntut pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tapal batas wilayah Desa Sassa, Kecamatan Baibunta dan Desa Malimbu, Kecamatan Sabang. Serta kami juga berharap agar pemerintah Kabupaten Luhut Utara beserta jajarannya maupun dari pihak kepolisian, kami datang tidak bawa batu, kami datang tidak bawa barang tajam, kami datang hanya membawakan pangadaranki untuk menyelesaikan kasus penyerobotan yang ada di wilayah kami. Jadi kami berharap pemerintah kabupaten beserta jajarannya untuk menindaklanjuti dan menindak tegas aparat pemerintahan Desa Sassa dan Camat Baibunta yang kami anggap tidak serius mengelola Sassa, tepatnya di Baluntu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih dan oke, saya lanjutkan. Mungkin para pejabat berpikir karena apa kami terlalu jauh melangkah sampai ke kantor bupati. Kami sudah berusaha bernegosiasi dengan kepala desa, dengan Pak Camat, namun hasil kami hanya dipandang sebelah mata. Mereka cuma cuek dalam hal ini, ya. Maka kami masyarakat Desa Sassa berpikir, kalau aparat kepala desa seperti ini, apa gunanya ada kepala desa? Coba. Kami tidak membenci individunya, tetapi kami sangat tidak suka dengan cara pelayanannya terhadap masyarakat. Apalagi di persoalan kita, Pak, ini menyangkut tentang sosial, tentang tanah adat. Kalau dibiarkan akan bisa saja menjadi konflik sosial yang besar. Termasuk dalam hal ini Pak Camat. Sudah banyak kasus, harta dari Pak Camat sudah tidak pernah aktif lagi. Buat apa ada camat seperti ini? Dengan ini untuk yang terakhir, kami akan membacakan pernyataan sikap masyarakat adat Terimalah Sassa yang pertama, mendesak kepada pemerintah Desa Sassa, pemerintah Kecamatan Baibunta, serta instansi terkait melalui kantor bupati ini untuk segera menuntaskan, memperjelas batas wilayah Kecamatan Baibunta Sabang secara administratif pada area Desa Sassa dan Desa Malimbu. Yang kedua, segera menghentikan kegiatan ekspansi penyeruatan lahan oleh oknum pelaku tanpa sepengetahuan pemangku adat. Yang ketiga, memohon kepada Bupati Luhut Utara dan Badan Pertanahan untuk meninjau langsung lokasi yang diserobot oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Yang keempat, meminta secara tegas kepada pemerintah Kabupaten Utara dalam hal ini Bupati melakukan langkah konkret menuju penyelesaian masalah dan penghentian aktivitas di area lokasi yang dimaksudkan dalam waktu 7 kali 24 jam. Yang terakhir, kami masyarakat adat Tolimolo Sasak tidak menerima dan menolak keras keberadaan peta batas wilayah Desa Sasak versi Google. Dari teman-teman sekalian. Kemudian yang saya hormati ada Pak Asisten PP dari PND, juga dari Bapeda. Terkhusus kepada saudara-saudara saya dari Sasak, ya, saya sampaikan terima kasih atas kedatangan kita sekalian. Pemerintah Kabupaten menyambut baik kedatangan Bapak sekalian untuk menyampaikan aspirasi. Nah, untuk menghemat waktu, barangkali salah seorang di antara kita untuk sekali lagi aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Saya persilakan. Pemerintah pada tahun 2018, Pak Bambang mengatakan di layar bahwa peta desa Sasak dengan desa Malibu itu secara versi Google. Sedangkan penyampaian PMD pada rapat di desa Sasak beberapa hari yang lalu, kepastian hukum masalah wilayah ini itu pada saat zaman Pak Wakil mantan Wakil Bupati Utara Pak Harun menjabat sebagai camat, sudah kami konfirmasi dan melakukan wawancara ke beliau bahwasanya batas antara Kecamatan Sabang dan Begunta adalah Sungai Benua, Pak Wakil. Karena ini persoalan penyerobotan wilayah, kami meminta ke pemerintah kecamatan untuk memanggil pembeli dan penjual dan memproses secara administrasi baik secara hukum, karena telah melakukan penyerobotan dan jual beli tanpa didasari alas hak yang resmi dan secara hukum. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira cukup ya Pak ya? Cukup ya kalau sedikit mungkin Pak. Ada yang membedakan ya? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama tapi Pak Wakil bilang yang disampaikan kalau sudah ada teman-teman orang tua kami belum disampaikan. Kemudian yang terakhir ada penyegelan kantor desa. Nah, kalau penyegelan kantor desa ini mungkin ini saya jawab dulu, karena pelayanan kita bukan hanya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, mungkin ada pelayanan lain. Kalau perlu cukup 1 hari disegel saja, besok buka, karena pelayanan itu harus dilakukan, ya. Nah, mungkin kalau Pak Desanya yang perlu diberikan peringatan, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah kabupaten untuk memberikan peringatan. Dan itu ada Pak Kadis PMD sebagai pejabat yang berwenang melakukan pembinaan kepada kepala desa, itu pasti akan dilakukan, ya. Nah, mengenai kapal batas desa, insya Allah saya sampaikan di ruang ini bahwasanya memang kapal batas desa Sasak dan Malibu, ya. Jadi tadi yang disampaikan, misalnya bahwa selama ini adalah batas desa Lubenuang, Rongkong dan lain-lain, itu menjadi dokumen, menjadi masukan untuk melangkah kepada tahap berikutnya, yaitu penegasan dan pengesahan batas, ya. Jadi memang di dalam penegasan dan pengesahan batas itu ada tahapannya. Salah satunya memang adalah menggali faktor-faktor, termasuk faktor historis, ya. Jadi tidak ada yang diabaikan. Itu akan memperkuat kita di dalam rangka menegaskan kembali batas-batas desa yang selama ini sudah menjadi wacana, yang sudah menjadi wacana publik, yang sudah diributkan. Nah, adapun tahapannya memang saat ini sudah dalam masa persiapan, dan itu kan melibatkan kita semua juga, karena ini sifatnya partisipatif. Jadi cepat atau tidaknya penyelesaian batas desa tergantung kooperatif kita juga. Insya Allah teman-teman
kecamatan akan bekerja semaksimal mungkin untuk mempercepat. Jadi persoalan kita adalah di percepatan penyelesaian tata batas, ya. Karena dari sisi kebijakan, ya. Jadi tadi yang disampaikan, misalnya bahwa selama ini adalah batas di Salubenuang, Rongkong dan lain-lain, itu menjadi dokumen, menjadi masukan untuk melangkah kepada tahap berikutnya, yaitu penegasan dan pengesahan batas. Ya. Jadi memang di dalam penegasan dan pengesahan batas itu ada tahapannya. Salah satunya memang adalah menggali faktor-faktor, termasuk faktor historis. Ya. Jadi tidak ada yang diabaikan. Itu akan memperkuat kita di dalam rangka menegaskan kembali batas-batas desa yang selama ini sudah menjadi wacana, yang sudah menjadi wacana publik, yang sudah diributkan. Nah, adapun tahapannya memang saat ini sudah dalam masa persiapan, dan itu kan melibatkan kita semua juga, karena ini sifatnya partisipatif. Jadi cepat atau tidaknya penyelesaian batas desa tergantung kooperatif kita juga. Insya Allah teman-teman dari tim kabupaten, tim kecamatan akan bekerja semaksimal mungkin untuk mempercepat. Jadi persoalan kita adalah di percepatan penyelesaian tata batas, ya. Karena dari sisi kebijakan. Terima kasih atas atensi dari teman-teman sekalian. Kemudian yang saya hormati teman-teman, ada Pak Asisten PP dari PND, juga dari Bapeda. Terkhusus kepada saudara-saudara saya dari Pasar, gitu ya. Saya sampaikan terima kasih atas kedatangan kita sekalian. Pemerintah kabupaten menyambut baik kedatangan Bapak sekalian untuk menyampaikan aspirasi. Nah, untuk menghemat waktu, barangkali salah seorang di antara kita mohon untuk sekali lagi aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Saya persilakan. Ya. Jadi tadi yang disampaikan, misalnya bahwa selama ini adalah batas di Salubenuang, Rongkong dan lain-lain, itu menjadi dokumen, menjadi masukan untuk melangkah kepada tahap berikutnya, yaitu penegasan dan pengesahan batas. Ya. Jadi memang di dalam penegasan dan pengesahan batas itu ada tahapannya. Salah satunya memang adalah menggali faktor-faktor, termasuk faktor historis. Ya. Jadi tidak ada yang diabaikan. Itu akan memperkuat kita di dalam rangka menegaskan kembali batas-batas desa yang selama ini sudah menjadi wacana, yang sudah menjadi wacana publik, yang sudah diributkan. Nah, adapun tahapannya memang saat ini sudah dalam masa persiapan, dan itu kan melibatkan kita semua juga, karena ini sifatnya partisipatif. Jadi cepat atau tidaknya penyelesaian batas desa tergantung kooperatif kita juga. Insya Allah teman-teman dari tim kabupaten, tim kecamatan akan bekerja semaksimal mungkin untuk mempercepat. Jadi persoalan kita adalah di percepatan penyelesaian tata batas, ya. Karena dari sisi kebijakan. Camat Baibuta. Tidak ada. Ya memang seperti Camat Baibuta, nama serius. Ganti bawah itu, hewan. Tapi Pak Dewan, sebelum ada Pak Camat dan Pak Desa Sasa, saya harap ini tidak dimulai. Oh. Pak Camat, Pak Desa Sasa, ya, tolong ditelepon. Mana ini? Biar DPR yang undang tidak mau hadir, apalagi kalau masyarakatnya yang panggil. Ada mak proyek. Oh, ini pacaran pun ada dia. Oh.
Hormati Bapak-Bapak anggota DPR Komisi 1 yang sempat hadir, dan yang saya hormati Pak Wakil Ketua 1, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PND yang mewakili tim Tapal Desa dari Bapeda, Pak Camat Baibunta, Bapak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir dari Sasa. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan hadir di ini dalam rangka melaksanakan rapat dengan pendapat terkait dengan aspirasi yang masuk dari Desa Sasa. Untuk itu sebelum kita mulai, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman pembawa aspirasi bahwa yang kasusnya ini sama kemarin dengan kalau tidak salah Kecamatan Sukamaju, Tamboke, Bawah dengan Minangkabau. Ya, barangkali dari tim Tapal Batas untuk menjelaskan seperti apa kasus batas yang ada di Desa Sasa ini sampai hari ini belum ada titik terang, ada kesepakatan antara dua desa yang bersoal. Saya persilakan barangkali dari tim atau PMD dulu ya sebelum ke tim. Iya, silakan Pak Kadis. Ketua DPR yang terhormati dan pimpinan komisi, segenap anggota dewan yang terhormat, para tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada kesempatan ini, teman dari tim penegasan Tapal Batas Desa Kabupaten Bapeda dan Camat Baibunta, kita hadirin yang sangat berbahagia. Yang pertama, ini pertemuan lanjutan tadi, sebetulnya bukan pertemuan lanjutan, tapi tadi telah diterima oleh Wakil Bupati terkait dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat rumpun adat Todimola yang kami hormati pula. Asan dulu, kita break dulu ya setelah asan. Alhamdulillah. Penggunaan peta Google di dalam penegasan batas wilayah sebagai informasi bahwa merujuk peraturan Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas wilayah, batas desa. Salah satu tahapannya adalah pemilihan peta dasar, di mana peta dasar itu merujuk pada peta rupa bumi, peta RDI yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, yang dulunya disebut dengan Bako Sultanal, mungkin yang lebih akrab disebut dengan Bako Sultanal. Jadi tidak usah khawatir Pak bahwa kita tidak akan menggunakan peta Google dalam peta dasar, tetapi menggunakan peta RDI, peta rupa muka bumi yang dikeluarkan oleh BIG yang merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan terhadap informasi geospasial. Saya kira itu yang menjadi kekhawatiran dari tadi yang poin kelima kalau tidak salah. Saya kira untuk sementara demikian pimpinan. Terima kasih. Oleh kalau tidak salah dari pertanahan dan kehutanan. Di sini sudah dituliskan ini Pak, batas-batas wilayah ini keluar dari tahun 1991. Pada saat itu Kepala BPTSPM adalah Pak Mukhtar Jaya. Batas wilayah adalah Sungai Rokong, Benua. Jadi kami hanya minta penegasan hari ini Pak, karena peta ini bukan dibuat oleh oknum orang per orang, tapi adalah pemerintah. Jadi kami hanya minta penegasan Pak, data-data itu sudah ada peta ini, tinggal penegasan kembali secara resmi oleh pemerintah dengan melihat histori sejarah yang ada di wilayah Desa Sasa. Muka ke Makaluku nambah Desa Sasa. Sebelum ada pemerintahan. Setelah ada pemerintahan Pak saja Pak Desa dari tahun 2000 sampai 2007 aman-aman. Hanya satu urusan Pak. Jadi mohon maaf ini, jangan tersinggung. Ini satu urusan ini. Kayak ini peristiwa kayak ini ya apa?
Seperti Sambo, seperti Yuasa, ada yang membuat skenario untuk memasang peta agar memindahkan patok. Dan setelah mau diusut ini diperbaiki, ada yang menghalangi. Masa dari 2018 Pak sampai sekarang tidak selesai. Padahal ini simpel pekerjaan. Anu Ben itu mati peta musibitnya. Dia gunakan jabatan untuk mempersulit masyarakat. Betul. Saya ini sudah bosan, orang berapa yang bosan misalnya. Penjelasan dan saya tidak bertambah-tambah. Hanya saya mau supaya benar dia hormati. Dan jadi kalau ada yang perhatian silakan panggil saya akan menghadapi dia. Sejak kapan pernah ada perubahan? Dan ini masalahnya Pak, tidak gampang. Andai kata antar desa satu kecamatan itu bisa. Tapi antar kecamatan gimana senang? Semudah memberikan telapak tangan merubah. Ini Pak, coba kita berpikir hal sehat. Jadi mohon maaf Pak, dari PMD tadi katakan sampai Desember, kalau bisa jangan Pak. Sebab apa ini Pak? Bahaya program. Hanya saya lupa lagi Pak, bahwa dia punya tulisan. Ini bukan lagi bisa menuduh bahwa orang Maltipu mengatakan hak rakyat desanya, tapi ada pas secara tulis. Lokasi rumpun baru untuk desa Maltipu. Coba Pak. Jadi ini Pak, Pak, Bu ini orang tidak berpendidikan, orang penakut. Makanya kami datang ke pemerintah. Nyatanya sampai sekarang kita juga resesinya. Bahkan mengetahui akta jual beli perhiasan. Aduh, seharusnya itu dihitung dah. Namanya ini akan menjadi dasar dari tuntutan ini hari. Sehingga saya berharap Pak Camat juga proaktif juga teman-teman dari PMD. Betul sekali. Jangan diam saja. Pak Desa, selamat datang Pak Desa. Siap. Untuk bekerja sama atas ini batas. Ya, dengan beberapa data yang ada. Ya, tadi orang tua kita sudah menjelaskan Pak. Sudah menjelaskan tadi bahwa sejak tahun 66 ini barang sudah banyak yang tahu. Dan itu kita libatkan semua. Ya, karena proses penentuan batas ini dulu akan menjadi dasar dalam penetapan tapal batas Sakman dengan Baibuntan, termasuk Sasa dengan Malingu. Barangkali kalau saya punya hari saya di pimpinan, simpel saya solusi. Yang hari ini dituntut oleh warga kita dari Sasa adalah apakah kemudian batas yang ada di kota itu bisa dijadikan batas untuk penentuan batas kecamatan itu. Itu saja sebenarnya. Persoalan proses kemudian memakan waktu tidak menjadi persoalan. Tapi hari ini kita putuskan apakah batas yang kemarin yang menjadi turun-temurun itu ditetapkan untuk menjadi dasar pembuatan batas itu. Itu aja sebenarnya pimpinan. Iya. Penetapan itu, makanya kita mau minta tim penetapan batas, apakah kemudian peta yang menjadi acuan turun-temurun itu yang kemudian dijadikan acuan kemudian penentuan batas itu. Itu ada sebenarnya. Persoalan kemudian prosesnya itu tidak menjadi persoalan. Tapi ada pegangan buat masyarakat keluarga dari Sasa bahwa kita sudah disepakati bahwa batas itu di sini. Itu aja mungkin pimpinan. Saran dari saya. Makasih. Ya, makasih Pak Dewan. Mati Pak, mati tapi. Selamat ini sampai merah. Ya, di situ. Merah di atas. Pak. Dari situ. Coba. Anu tuh perawan tuh. Semua kami langsung saja Pak jawab pertanyaan Linda kami tadi. Bukan kami ini Pak tinggal diam. Sekarang Pak saya mau kasih lihat kami punya pekerjaan di desa yaitu membentuk tim. Sudah ada kami bentuk melalui camat ini Pak membentukkan tim. Ketuanya sendiri beliau tim tapal batas. Tim partisipatif Pak namanya. Iya. Beliau siapa yang masuk? Tasam bisa nggak dapat? Pasang. Ya, pasti tempat ini. Supaya Iksan. Pak Iksan itu Pak Hasan. Pak Iksan. Masih jelas. Aksan. Aksan Hidayat. Wakil Ketua Waldi Karya. Ketiga Mas Suni. Gabung Kota. 4 Sindala. 5 Asmanur. Ke-6 Aida Asdar.
Pak Binsa, Kartikmas. Kaptitas ya. Ketujuh, Sudirman, mantan Balairu. Ini ide Kak Sudirman. Untuk kami. Iya. Ada Pak. Untuk kami di Pamnya desa. disebut. Ya. Pamnya disebut. Pak Sudirman siapa kan? Dua Sudirman sini Pak. Coba Pak kami bilang. Sudirman Balairu Otokan, tua. Pak. Bayu tua sama. Mantan Balairu Pak, Ya. Balairu Sasa. Bayu tua. Ya, Balairu tua. Ya, begitu. Jadi khusus kami di desa Pak, sudah kami buat tim. Kami diteruskan ke camat. Ya, lanjut lagi pada saat itu. Iya. Untuk kami mengenai masalah tabik, mengenai masalah jual beli di atas, kalau ada namanya Pak Syukur menjual, mengetahui di situ Pak, mohon maaf keluar dari Sasa, saya siap Berhenti. jadi kepala desa. Ya. Kalau ada satu jengkal, saya jual, saya ketahui di situ. Ya, mohon maaf, terus terang. Saya kan orang Malimu juga, saya orang Sasa Pak juga. Orang tua saya, ibu saya orang Sasa. Bapak orang Malibu. Bapak orang Malimu. Malibu Sasa Pak. Iya. Iya. Sasa kecil tertua. Apa pesan beliau kemarin Pak Masuni? Ya. Bilang ikuti jejak saya. Tapi saya bilang Pak, masa saya ikuti kalau kita menjual tanahnya warga desa Sasa? Saya tidak mengikuti. Jadi untuk kami Pak dan desa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi, bukan itu maksud kita, pernyataan sikap bahwa kita serius dengan Saya siap Pak, saya siap. Ini kan ada. Jangan orang ke lapangan, Bapak diam. Begitu maksud kita, artinya bukan berarti diam saja. Jadi lewat pimpinan baru dipersilakan. Iya, silakan ya. Jadi begini Pak De, kami mau bertanya, waktu kemarin masyarakat tak itu naik di lokasi pasang patok kawasan, Bapak di mana? Ya, begini ya Dinda, mohon maaf. Ya. Ada kami memang di jalan kita lewat itu, tapi kan tidak ada. Pak, telepon pun atau melalui surat pun tidak ada Dinda. Siap. Pengetahuan. Kemudian kedua Dinda, kan kita itu memasang memasang patok Kawasan. Hak layak adat Ya. Sasa toh? Ya. Nah, kan ada tinnya Dinda. Sedangkan kita Pak desa kan pemerintahan Pak. Siap, instruksi Pak pimpinan. Instruksi. Adakan pertemuan di Kecamatan Sabang. Pertemuan di Kecamatan Sabang yang diadakan tim kabupaten selisih 1 minggu Pak. Dan saya dapat undangannya juga selisih 1 minggu. Yang jadi pertanyaan saya Pak, kita rapat tanggal 1. Toh? Tapi kenapa ada selisih 1 minggu? Aturannya 1 minggu itu pemerintah desa dan kecamatan bisa turun ke lokasi. Jangan sampai masyarakat yang turun. Karena kalau masyarakat yang turun bisa merusak. Alat berat ini yang kerja di atas Pak, bukan cuma manusia. Kurang lebih 42 hektar itu lokasi Pak. Jadi apakah terbukti lokasinya mereka atau tidak? Atau yang kami minta kemarin, di saat rapat tanggal 1 kami kan sudah minta. Kami meminta hentikan penyerobotan lahan atau aktivitas di atas lokasi Baluntu. Kami minta langsung ke Pak Desa. Silakan. Ada buku yang Ya, jadi Ya mungkin seperti tapi barangkali